Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Berjumpa lagi pada mata kuliah evolusi. Ini saya membuat video guna menjabatani atau memfasilitasi kalian dalam belajar mandiri secara daring dari rumah. Oke, sebelumnya saya mohon maaf jika ada suara noise ya, seperti yang berkokok, suara orang lain, tangga saya yang gemas atau sebagainya, atau mungkin ada suara anak saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini sebelum saya mulai perkuliahan tentang kajian awal evolusi, terlebih dahulu mencoba saya akan menjawab atau mengomentari mengomentari pertanyaan jawaban kalian ya guys ya, jawaban kalian tentang kemarin yang sudah saya lontarkan beberapa pertanyaan di file Microsoft Flash kemarin ya, seperti apa itu evolusi dan beberapa gambar gitu ya. Alhamdulillah sudah banyak sekali di Google Classroom yang sudah menjawab apa sih pengertian evolusi, gambarnya itu apa sih yang dimaksud gambar-gambar itu gitu ya. Jadi sebelum saya membahas kajian awal evolusi, saya akan mencoba mengomentari beberapa jawaban yang saya capture gitu ya. Tidak semua jawaban anak saya capture semua ya, soalnya ada beberapa yang ya hampir sama atau samalah ya. Saya berharap kalian sudah mengerti dengan apa yang kalian tuliskan di Google Classroom ya, tidak hanya sekedar copy paste kemudian copy paste ke gizi, tidak seperti itu, tapi kalian sudah memahami apa sih evolusi. Kalau sudah, saya sangat senang sekali. Kalau belum, ini ya saya harus menerangkan gitu ya. Tapi mungkin saya yakin sih banyak yang lagi kebingungan tentang evolusi itu sendiri ya, bingung tentang evolusi bagaimana. Oke, karena saya belum bisa tatap muka dengan kalian, atau yang mohon maaf tatap muka juga memerlukan kuota yang sangat banyak, tatap maya maksudnya ya, memerlukan kuota yang sangat banyak sekali, mending kalian melihat dan mendengarkan video saya ya, meskipun ada gambar-gambar wajah saya yang tampan peran itu ya, nggak enak sebenarnya. Saya dulu kangen ketemu langsung dengan kalian itu ya, bercanda gitu ya. Semoga lah semester depan, atau enggak ini mungkin terakhir kali saya tatap muka dengan kalian itu ya. Sebelum, saya jarang ya tatap muka kuliah semester 6 itu, mesti kalau enggak 351 gitu. Jadi mungkin ini kesempatan tetap dengan saya ingin masuk kelas sama kalian itu ya, biar ada esensi getaran-getaran hati. Getaran-getaran hati. Oke, langsung saja guys, kita langsung ke melihat jawaban-jawaban. Nah, ini ada beberapa jawaban dari setiap kelas ya, saya capture per kelas gitu ya, tapi tak sebutkan kelas apa itu ya. Tentang pertanyaan apa itu evolusi, ada yang menjawab evolusi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang disebutkan ada 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Nah, jawaban ini beberapa anak di setiap kelas mungkin hampir sama. Pada intinya pada suatu populasi organisme yang berubah. Apa kalian ketika menulis ini sudah berpikir, kenapa kok populasi pak? Kenapa enggak individu atau spesies? Kenapa populasi yang berubah? Kenapa tidak spesiesnya atau individunya berubah pak? Apakah sudah tersirat dalam pikiran kalian? Mungkin melihat jawaban teman-teman kalian, kok populasi, nggak individu gitu ya, nggak spesies yang berubah.
Apakah mungkin kalian berpikir evolusi itu perubahan spesies menjadi spesies lain? Mungkin ya, mungkin ada yang mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Evolusi itu merupakan perubahan dari spesies satu menjadi spesies lain gitu ya. Misalkan nih ada teori atau ada cerita bahwa ikan nanti ya selama-lama berjalan ke darat menjadi reptil. Atau enggak, maaf, amfibi dulu, amfibi ya. Ikan berenang ke darat menjadi amfibi. Akhirnya amfibi itu makhluk yang bisa hidup di dua dunia ya. Maksudnya enggak dua lingkungan air dan lingkungan darat. Kemudian dari amfibi dia akan menjadi reptil atau menjadi aves terakhir menjadi manusia. Bukan manusia ya, mamalia. Ya mamalia. Dia ada kelas 5 ya. Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Ya kah, benerkah bahwa mamalia dari burung? Wow, ya seru. Manusia dari burung ada silakan di browsing, ada yang seperti itu, ada gambarnya juga tentang perubahan ya. Ini kita bahas, ini merupakan mata kuliah yang seru ya, perbandingan berbagai macam disiplin ilmu di biologi, bahas pada evolusi ya. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa ini masih teori evolusi gitu ya. Teori masih perlu dibuktikan lagi dan perlu discovery tentang evolusi itu sangat sulit dan memerlukan waktu yang sangat lama ya. Ini sudah berapa puluh tahun, mungkin ratusan tahun ya. Baru berapa sih fosil yang ditemukan? Fosil manusia saja evolusi manusia dari Homo apa misalkan sampai Homo sapiens itu juga belum lengkap ya. Evolusi apa ya, dari makhluk hidup bersel 1 sampai bersel multisel itu juga belum lengkap maksudnya. Belum ada bukti yang bisa ditarik benang merah yang mengatakan jelas bahwa makhluk A itu bisa dari makhluk B atau makhluk B bisa dari makhluk A, itu belum ada ya. Oke, kenapa populasi? Itu harus tersirat pada pemikiran kalian. Oke, selanjutnya ada yang menjawab evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur bertingkat di mana suatu berubah menjadi bentuk lain, biasanya menjadi kompleks atau rumit, iya kah? Atau menjadi lebih baik. Nah ini dia. Kalau kalian penggemar film X-Men ya, saya yakin jawaban kalian tuh evolusi itu berkembang menjadi lebih baik. Iya, orang bermutasi itu jadi baik, punya kekuatan superhero. X-Men, nah lihat Marvel, X-Men itu Agent of Shield ya. Itu kalian harus berpikir bahwa orang yang termutasi itu menjadi superhero. Dan faktanya di dunia nyata, bukan di dunia DC atau Marvel ya, Cinematic Universe itu MCU atau DCU enggak ya. Itu bisa dilihat. Ketika orang kena mutasi, manusia termutasi, apakah selalu menjadi lebih baik? Pernah dengar kata-kata sindrom atau gene vital ya, orang termutasi ya. Kemarin kita nggak sempat praktikum mutasi Drosophila ya. Semester kemarin pas dulu masih bisa praktikum, ada Drosophila termutasi, itu baik dong, malah mati. Malah mutasi itu mah bahaya. Apa bisa jadi X-Men ya? Nggak ada. Yang ada jadi penyakit. Nah, kok bisa jadi lebih baik? Dari mana? Ayo. Apakah selalu dari yang kompleks menjadi, dari yang sederhana menjadi kompleks gitu ya? Apa menjadi bentuk lain gitu ya? Ya, oke. Seru ya, seru.
jangan bingung. Oh iya, apa sih bingung sih? Bingung nggak apa-apa, karena bingung itu memang merupakan suatu proses pembelajaran tuh ya. Bingung merupakan suatu proses pembelajaran, jadi nggak apa-apa lah bingung, nggak apa-apa. Oke, lanjut kita lanjut ke apa namanya. Bentar. Nah ini ada evolusi adalah perubahan, pertumbuhan dan perkembangan. Oke, secara berlangsung dan perlahan atau sedikit demi sedikit. Evolusi merupakan teori dalam biologi yang mendalilkan bahwa berbagai jenis tanaman, hewan, dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi berasal dari jenis-jenis yang sudah ada sebelumnya. Apakah itu? Dari protozoa? Dari bakteri? Dari apa? Dari virus? Apa sih makhluk hidup sebelumnya itu? Ya, pertumbuhan dan perkembangan. Kita manusia sudah mendiami bumi sudah berapa ratus tahun, berapa abad. Kalau Masehi sudah hitung 2020, dihitung sejak kelahiran Nabi Isa Masehi, sudah 2000 tahun kita beranak pinak. Iya, apa yang berubah? Apa yang berubah? Hidung saya, tetapi hidung saya juga punya mata. Dan selama 1000 tahun belum bisa manusia terbang, kecuali di MCU atau DCU ya bisa manusia terbang. Tapi kalau di dunia nyata ini ada yang terbang manusia, ada yang tiba-tiba manusia punya sirip atau punya selaput renang punya ingsan. Terlalu jauh, terlalu mendalam berpikirnya, adalah wah kejeron mikiri. Ya, waktu mana perkembangan ini makhluk itu mesti cirinya tumbuh dan berkembang. Kalau tidak tumbuh dan berkembang bukan makhluk hidup. Iya, kita juga tumbuh berkembang ya, dari bayi sampai dewasa tumbuh berkembang, tapi ya pada dewasa kemudian berubah lagi gitu ya. Dari berapa tahun, sebelum Nabi Isa berapa ribu tahun ya berubah. Wah, tambah bingung Pak. Oke, alhamdulillah bingung. Next, evolusi merupakan perubahan frekuensi alel genetik pada sifat-sifat terwariskan yang ada pada suatu generasi berikutnya. Oke, memang kalau kita sudah belajar genetika, yang diwariskan adalah genetiknya. Kemarin alel itu apa? Semoga masih ingat alel itu apa. Ya Allah, kalau nggak ingat sudah saya bilang kalian di kelas dulu ya. Alel itu apa? Sepasang apa? Nah, jawab sendiri, lupa ya. Oh, jangan lupa ya. Oke. Teori evolusi tidak pernah menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Teori evolusi hanya menyatakan bahwa semua makhluk hidup dunia ini termasuk manusia berasal dari nenek moyang sama. Yo, nenek moyang kalian apa? Nenek moyang tuh seorang laut ya enggak? Nenek moyang yang sama. Ini menjadi diskusi yang sangat sangat rumit sekali jika harus dibawa ke ranah agama. Kalau dalam kata-kata ini menyatakan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini termasuk manusia berasal dari nenek moyang sama, maka dalam tidak ada Tuhan. Iya, saya dari ayah ibu saya, dari ayah dan ibu saya lagi terus sampai ke nenek moyang sama. Apakah itu nenek moyang sama lah? Apakah makhluk hidup satu sel atau uniselular, misalkan bakteri, protozoa, ada bakteria, eubakteria, ya, atau dari alga satu sel ya? Apakah tumbuhan dari alga satu sel? Apakah hewan dari protozoa?
kemudian algae dan protozoa dari bakteri. Bakteri dari mana? Misalkan iya sama, evolusi melakukan perkembangan zat sasul yang berkompos lebih baik. Iya. Kalau evolusi, ini pertanyaan ya, silakan dicerna ya. Yang mau komentar di sisi langsung aja, setelah melihat video ini langsung komentar di sini, nggak apa-apa, silakan ditanyakan di Google Classroom, kalau saya jawab. Oke, pertanyaannya, jika evolusi itu memang berkembang ke arah yang lebih baik, seharusnya nggak ada yang punah. Kenapa dinosaurus punah? Kenapa T-Rex punah? Ayo, dinosaurus tuh kalau kalian masuk museum tulangnya gede-gede. T-Rex juga. Kok punah, Pak? Satunya kan enggak. Dia raksasa, kuat. Kenapa punah? Ketekan meteor, Pak. Waduh, ketekan meteor. Ya, enggak ada tempat delik, Pak, ketekan meteor gitu ya. Itu punahnya dinosaurus karena meteor. Iya, bisa jadi, mungkin Allah alam, nggak tahu. Oke ya. Kemudian evolusi merupakan cabang dari biologi yang pelajari tentang perubahan dari makhluk hidup, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, dan sikap sama ya, yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan ia tinggal ya, sesuai dengan makhluk hidup tumbuh dan berkembang, berevolusi. Tunggu dulu, berevolusi dalam ranah apa? Nanti kita bahas lainnya. Dan membutuhkan waktu yang cukup lama, panjang. 2 tahun manusia, kalau saya itu sejak zaman Masehi, sekarang 2020 Masehi. 2020 tahun manusia tetaplah manusia. Ya. Apakah yang berbeda? Ada, Pak. Manusia juga terdiri dari beragam ras. Balik ras. Oke, ras. Iya, memang ras itu subspesies. Ada ras Kaukasoid, Mongoloid. Ya, Asia sama Afrika sudah beda. Asia kecil-kecil, kuning-kuning, Afrika gede-gede, hitam-hitam. Dengan daratan Amerika, Eropa juga beda lagi. Warna kulit, ya rambut, warna rambut, itu beda. Tapi mereka tetap manusia, sama dengan kita. Ya enggak, kamu orang Eropa kamu bilang dia bukan manusia. Nah, ya DDM satu Eropa, manusia kan manusia. Ya, evolusi berubah. Mungkin evolusi. Ya, oke. Dan kenapa kok kalau pada satu nenek moyang kok ada yang Afrika tuh hitam semua? Kena panas, Pak, selama bertahun-tahun mananya jadi panas. Sekarang kamu coba ngingu rek, memelihara apa, mencit lah kamu ngambang ya, kamu putus ekor mencit terus beberapa generasi, 20-50 generasi lah. Apakah di depan mencit yang lahir setelah generasi ke-51 itu tidak punya ekor? Silakan dibuktikan buat sikap Cina ya. Gak lulus apa kesuwen. Oke, dan diwariskan ya. Kata-kata sudah ada beberapa kunci tadi kalau saya lihat. Kita banyak mengatakan kalau itu evolusi berubah yang apa dalam suatu populasi, kemudian genetik yang diwariskan, kemudian dalam waktu yang cukup lama, dan diwariskan apa yang berubah genetiknya apa pada tingkat populasi. Itu kalau kesimpulannya cak buat diri ini gue gak ada mikir kesimpulan soalnya ya. Suaranya oleh suwi kalau guyon kalau kalian
Ini ada yang sangat ekstrim sekali ya. Lihat KS-nya, ini saya nggak tahu siapa ini ya. Menurut teori Darwin manusia bahasa nenek moyang itu kera. Sorry guys, anak itu min Nabi Adam ya. Oke. Dan Ibu Hawa. Saya nggak mau, saya bukan dari kera. Kalian dengan DNA pada kera sangat mirip dengan manusia. Oke guys, simpanse dan manusia, kera dan manusia itu hanya beda 0,5% genetiknya. Apakah kita dari nenek moyang kita itu kera kan seorang pelaut ya? Aduh, tambah 0 guys. Oke, ada lagi yang menyangkal itu. Berdasarkan biologi manusia tidak berasal dari kera, tetapi kita setara karena masuk dalam kingdom animalia yang sama dengan kita lain. Ya, kingdomnya animalia ya, masuk kingdom mamalia ya. Mamalia gila itu sama dengan kera, ya sama, satu famili ya. Ordo mungkin satu famili dengan kera, kerabat jauh banget. Ya, karena setelah adanya penelitian pembacaan DNA yang tentang kode DNA kita dengan sequencer menjadi 99 keturunan ini 95 keturunan dengan masuk yes right, betul sekali. Ada yang menyangkal teori evolusi tidak menginginkan bahwa manusia berasal dari kera. Evolusi hanya menyatakan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini termasuk manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Dalam satu terjadilah percabangan spesies. Jadi intinya gini, evolusi muncul karena ada ilmu taksonomi sekali lagi yang mengkelompokkan makhluk hidup berdasarkan kemiripan sifat, entah sifat morfologi, sifat anatomi, dan genetik. Dalam ranah masa sekarang, taksonomi yang dipakai adalah sifat genetiknya, sequencing DNA, sequencing RNA. Berapa persen kemiripannya itu digolongkan dalam takson yang sama, dalam satu famili, ordo, genus, spesies. Ya, itu. Jadi dalam takson yang sama. Karena adanya taksonomi yang digagas oleh Carl Linnaeus itu ya, maka ada teori orang berarti kita itu berevolusi. Makhluk hidup sekarang berasal dari makhluk hidup sebelumnya, gitu. Ya, karena ada takson pengkelompokan. Coba lihat taksonomi, kita mungkin tidak akan berpikir seperti itu karena ada taksonomi. Nah, gunanya taksonomi itu mempermudah untuk pelajari biologi makhluk hidup dengan dikelompokkan berdasarkan sifat kemiripan. Yang mirip dikelompokkan jadi satu, yang tidak mirip dipisahkan. Mirip dalam famili atau mirip dalam ordo atau mirip dalam genus, spesies gitu, atau subspesies gitu ya. Memang Darwin sendiri tidak ada. Kalau kalian ada, saya pernah baca di sisi di Google Classroom tuh, Darwin mengatakan di bukunya The Origin of Species itu artinya bahwa dari kera nggak ada. Silakan dibaca, saya punya filenya The Origin of Species. Tidak pernah Darwin mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Ya, yang ada itu mengatakan bahwa manusia dan kera itu memiliki nenek moyang bersama, bukan sama. Beda lah ya, bersama dengan sama itu beda ya. Bersama dulu saya dipelajari oleh profesor saya seperti itu ya, Prof. Bambang itu tuh ya, bersama, nenek moyang bersama. Lah nenek moyang apa? Itu sampai sekarang hasil bukti evolusi belum ada. Apakah sama-sama makhluk setengah manusia setengah kera, nggak tahu. Tapi nenek moyang bersama. Yang menyebabkan ada percabangan
berpisah antara manusia dan kera gitu ya, bukan nenek moyang yang sama, nek sama foto berarti kita sama kera itu ya, memang dulur. Nek dilihat ini dulur ya, dulur atau kurang ini kebun binatang sopon lo guys, jangan selfie gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini saya mau bahas sedikit tentang ini dulu ya sebelum lanjut. Ini ada ya di kemarin pertanyaan saya, individual development judulnya ketok perkembangan secara individu. Nah, ini makhluk individu yang baru lahir kemudian menjadi dewasa, semua gitu sama. Apakah ini termasuk evolusi? Ini pertumbuhan dan perkembangan. Jadi seorang, katakanlah bayi lahir, nah menjadi dewasa, itu tetap manusia, tapi bertambah volume, bertambah ukuran, bertambah kemampuan, ability-nya, ya, itu perkembangan. Ya, apakah anak bayi bisa kemudian ginjal anak bayi dengan ginjal orang dewasa itu fungsinya beda? Ya enggak, sama. Ginjal untuk menyaring, ya sama. Jantung juga membuat darah, ada yang jantung untuk membuat selain darah, ada ini apa, paru-paru itu untuk bernafas. Tidak ada perubahan dalam sekali, tapi perkembangannya iya. Jadi perkembangannya ya lebih bisa, lebih bagus lagi gitu ya. Oke. Itu individual development. It's evolution not. It is not evolution but development. Yes. Not evolution but development. Jadi ada anak kecil menjadi dewasa, itu berperkembangan, development, pertumbuhan, growth and development, not evolution. Oke? Karena tetap aja dari bayi sama dengan orang dewasa. Cuma misalkan lambungnya anak bayi itu belum bisa makan yang keras, yang dewasa sudah bisa makan nasi karak pun iso sing gede-gede. Tuwek gak iso mangan karang diuntu lah, itu juga. Kalau tadi ada diartikan evolusi itu perkembangan yang karang yang lebih baik. Dan nyapa wong tambah tadi tuwek, wong tuwek rasane apa-apa, untune skropos, mangan KFC yo gak iso, ajur untune. Pemane mangan manteng, iso kelelek sak untune ndek jero weteng lah. Gelak masuk angin. Ini dewasa ndak sehat-sehat ae lho, gitu. Itu perkembangan, evolution not, it is not evolution. Oke. Next. Ini populasi. Ini kira-kira gimana? Anda individu, populasi apa sih populasi? Lah ini kalian harus masih tahu apa sih spesies, apa sih populasi, apa spesies, apa itu populasi, apa itu spesies, apa itu populasi. Spesies adalah gak iso kebangetan jan. Spesies adalah individu yang bisa, spesies adalah individu yang bisa saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Itu satu spesies. Iso rabi, iso duwe anak iso rabi meneh. Artinya fertil, bukan steril. Jadi spesies adalah individu yang dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Itu populasi. Spesies. Spesies adalah individu yang saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil, yang bisa mana, bahasa orang Jawa manaan loh, penting. Ayam jago dikawinkan dengan ayam hutan, jadi ayam bekisar, ayam Jawa, petik Jawa, nanti dirabekno kalau petik hutan, jadi petik bekisar.
Jadi ayam berkisar tapi tidak bisa punya anak fertil. Kok tahu? Saya pernah mengawinkan gitu, bukan saya sih ya, di tempat saya pernah dapat ayam berkisar dirabi karena ayam podo berkisar kayak semana. Kenapa? Ya beda spesies. Bukan satu spesies kok dikawinkan, gak bisa. Yuk bisa jadi anak tapi anaknya lo nggak fertil tapi steril. Bisa punya anak, bisa punya ayam Jawa dengan ayam hutan dikawinkan ya, sorry, dikawinkan DKUA itu tidak punya, jadi ayam berkisar tidak bisa punya anak. Kalau populasi adalah kumpulan individu yang sejenis atau kumpulan spesies. Jadi dalam satu halaman ladang ada rerumputan, di situ ada semut berwarna merah, itu populasi semut berwarna merah, populasi semut berwarna hitam, populasi jangkrik. Nah, itu ada populasi inti yang sama, spesies yang sama ya. Kemudian generasi 1 ya, ini dari yang satu ini ya, individu 2, 3, generasi 1 tetap A ya, generasi 2 tetap A, generasi 3 A aksen, yang 2 A aksen, yang 3 aksen, jadi A aksen, semua pada generasi ini jadi A aksen. Ini yang dinamakan evolusi ya. Jadi kenapa tadi kok perubahannya pada populasi tidak spesies? Kalau yang berubah hanya individu 1 ini saja, kalau yang berubah pada individu 1 yang ini saja, maka ini bukan dinamakan evolusi ya, bukan, karena terjadi pada individu 1 individu saja, itu bukan evolusi. Evolusi harus terjadi pada satu populasi ya, yang kemudian itu diturunkan, diwariskan kepada keturunannya dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau yang berubah hanya individu 1 menjadi A aksen ini pada generasi ketiga, ini bukan satu evolusi. Tapi kalau yang berubah itu semua individu ini berubah, semua individu dalam satu populasi pada generasi ketiga sudah tidak sama dengan generasi awal, itu yang dinamakan populasi evolusi. It's mean evolution. Oke. Jadi tahu orang yang tinggal di Tulungagung misalkan ya, sudah berapa ribu tahun beranak pinak ya, dan memuaskan keturunannya, sifat kerja keturunannya. Apakah generasi kita sekarang itu berbeda dengan generasi yang dulu? Berbedanya apa coba? Mungkin dari segi teknologi saja, lain tidak ada bedanya. Kita tetap punya mata, cuma hidungnya sama dengan kita, matanya sama dengan mata kita ya. Terjadi evolusi pada manusia. Gimana? Itu ya. Nah, ini juga ada ekosistem ya, gabungan dari beberapa populasi. Ada ekosistem yang spesies ini, spesies 1, 2, 3, 4 menjadi berubah ya. Spesies 1 ini ya, ini maksudnya kalau ekosistem itu kumpulan dari beberapa populasi tadi, kumpulan dari beberapa individu yang sejenis atau spesies ya. Di populasi 1 berubah ya, apalagi semua dalam satu ekosistem berubah, itu buktinya nyata adanya evolusi gitu ya guys. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan. Jadi apa itu evolusi? Evolusi berarti perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Evolution means change in a living things.
by design with modification, yang diturunkan dan termodifikasi. Jadi kalau tidak ada modifikasi, ya bisa dikatakan bukan evolusi secara evolusi biologi. Nah. Oke. Jadi perubahan evolusi adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup ya yang diwariskan dan termodifikasi dan ditambahkan lagi terjadinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Apa yang berubah? Change in the form, bentuk, and behavior, perilaku dari organisme antara generasi satu dengan generasi yang lain. Oke. Yang berubah apa? Populasi, bukan individu. Misalkan saya termutasi, anak saya enggak, ketemu saya enggak, itu bukan evolusi. Saya yang termutasi sendiri. Saya bukan berevolusi, anak saya enggak berevolusi, ketemu saya enggak berevolusi. Tapi selalu keturunan saya berevolusi menjadi pertambahan bentuk, misalkan punya sayap itu baru evolusi. Ya, itu ya. Oke. Apa tadi mekanisme 3 besar yang bilang ya? Adaptasi yang pertama, karena seleksi alam. Oke ya. Penyebab adanya evolusi ialah adaptasi dan seleksi alam, yang pada akhirnya sekarang diketahui karena proses adaptasi dan seleksi alam itu yang berpengaruh perubahan terjadi pada tingkat genetik terlebih dahulu. Jika genetiknya berubah, maka bentuknya pun akan berubah, karena sifat genotip akan mempengaruhi sifat fenotip. Oke, ini sudah terlalu panjang videonya. Kalau kalian meneruskan 1-2 jam itu bosen, apalagi 3 jam. Enggak jadi lihat video saya, lihat tidur sambil dengerin ya. Oke, langsung saja guys, jika ada pertanyaan kirim ya, jangan ke GC atau langsung di kolom komentar di YouTube. Jangan lupa follow channel saya, subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya kayak YouTuber. Maaf kalau videonya jelas sekali. Saya akhiri dulu video kali ini ya. Kita lanjutkan pertemuan akan datang dengan bahasan apa ini, dasar teori evolusi. Oke, sekian dari saya. Silakan berkomentar di GC atau di e-learning di kolom diskusi, nanti saya buatkan diskusi per topik. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.